Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam mengandung tiga komponen kata, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Untuk selanjutnya, secara menyeluruh dari keterpaduan ketiga kata tadi dengan kerangka pikir sebagai berikut: filsafat, pendidikan, Islam. Filsafat menurut Sultan Janti Arbi 1988 berasal dari kata benda Yunani kuno filosofia yang secara harfiah bermakna kecintaan akan kearifan. Makna kearifan melebihi dari pengetahuan, karena kearifan mengharuskan adanya pengetahuan dan dalam kearifan terdapat ketajaman dan kedalaman. Sedangkan John S. Brubacher 1962 berpendapat filsafat dari kata Yunani philos dan sophia yang berarti cinta, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Secara istilah filsafat menurut Asbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mengetahui pengetahuan itu. Selanjutnya saya akan membahas kedudukan filsafat dalam pendidikan Islam. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia adalah membantu manusia memahami dan menghayati tentang pentingnya mengetahui kebenaran yang diberikan oleh filsafat. Kemudian, keadaan falsafah pendidikan merupakan landasan dan teori ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan mata pelajaran interdisipliner, ilmu pendidik yang didasarkan pada dasar-dasar atau dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan filsafat dalam pendidikan Islam yang telah disampaikan oleh Saudara Zaki sebelumnya. Dengan demikian, selain itu landasan psikologis dan sosiologis, pendidikan hampir pasti memiliki landasan filosofis. Adapun kedudukan filsafat pendidikan Islam adalah alat atau sarana pemahaman berdasarkan hubungan antara teori pendidikan dan praktik pendidikan. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah pendidikan Islam. Karena pendidikan itu sendiri dapat berkembang dengan baik ya jika dikaitkan dengan dinamika sosial. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu sumber filsafat dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam sendiri itu bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana senantiasa dijadikan sebagai landasan bagi filsafat pendidikan Islam. Namun dengan demikian, sumber filsafat pendidikan Islam adalah digali ya dari ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, adapun Al-Syaibani disebutkan oleh Jalaluddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam ya bahwa dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam itu pada hakikatnya identik dengan dasar dan tujuan ajaran Islam atau tepatnya Al-Quran dan Hadis. Nah, dari kedua sumber ini kemudian timbullah pemikiran-pemikiran ya mengenai masalah-masalah keislaman dalam berbagai aspek ya termasuk filsafat pendidikan. Jadi dengan demikian hasil para ulama seperti qiyas syar'i dan ijma sebagai sumber sekunder. Adapun hal ini dijelaskan oleh Al-Syaibani pada tahun 1973. Ya baik, mungkin sekian untuk pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.